Nah udah, saya tidak mau lagi nge-review sok-sok bijaksana. Hari ini kita main game. Apakah gamenya? Tahu nggak namanya? Oi, Play, main, cadangkan, jual. bench. Indonesianya mainkan cadangkan jual. Oke. Bahasa Inggris ya? Play, Play, bench, sell. Sell. Francis, Play bank Mandarin. Coba. Nah itu dia guys, hari ini kita akan memainkan play bench or sell untuk pemain yang lagi main di IPL. Akan terjadi banyak hasut hari ini. Akan terjadi politik di sini. Tapi bukan voting ya. Ini hanya pendapat ya. Oh, enggak ada voting. Pribadi. Enggak ada, ini pendapat pribadi ya. Oke. Jadi bahasa pemberitahuan jangan marah-marah ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bellnya 100.000 followers sebelum Desember. Let's go. Join juga Telegram grup kita. Ini dia barcode-nya. Ting. Boleh Saweria ada di deskripsi juga kalau mau. Dan yang terakhir follow nih kawan-kawan kita. Ada Bang Basya dari @arsenalfolks dan @karimnasar. Karim Nasar. Agil katanya tulis Bang, tulis apa? Akun-akunnya tuh ditulis di teks. Ada tulisannya. Jadi mereka kadang nggak denger nih bacaannya apaan nih. Taunya Arsenal Fools kan, maksudnya kan Arsenal Folks kan. Iya. Taunya Arsenal Fall. Bisa. Arsenal jatuh. Terus Iya kan? Tahu-taunya di follow akan Arsenal beneran takutnya. Nah, jadi terus jangan lupa Gil Karim logonya tambahin 1. Tambahin oh iya, Karim ternyata suka sama 2 klub. Tapi ntar kita bahas. Oh, enggak ada. Oh, bikin. Oke, kita mulai mainkan cadangan jual yang pertama. Ini sorry ya, ini hasut banget sebenarnya. Tapi ini harus ini minggu ke-7 dan ini wajib udah diomongin. Phil Foden, Cole Palmer, dan Bukayo Saka. Tulis sekarang. Sell Foden untuk Basya, play Saka, bench Palmer. Karim, play Palmer, bench Foden, sell Saka. Wow. Papai sama. Pai. Gua play Palmer, bench Saka, sell Foden. Kode gue udah kaget, Pai. Pai. Lu kenapa Pai bisa begitu, Pai? Kode gak kaget gua. Hah? Lu, Pai. Enggak, gini. Pertanyaannya gini. Kalau kita nggak bahas 3 orang ini, apalagi dengan recency bias ya, dengan apa yang terjadi belakangan ya, Palmer sama Saka kayaknya no brainer untuk dipilih. Kenapa lo masih bisa pilih Foden itu pertanyaannya? Gua Hah? langsung nih. Tuduh. Ya gua lebih suka pemain yang bisa banyak gaya, versatile lah, Oke. ya kan. Foden nunjukin juga. Maksudnya tidak monoton. Iya. Oke. Ya walaupun gua nggak bilang Saka jelek ya, Saka bagus banget sebagai. Tapi right monoton winger. maksud lo. Iya. Oke. Cuman ya Foden di luar Euro, gua nggak bahas Euro, tapi di Liga dia. Dan Top kayaknya dulu. kurang fair menilai Foden cuma karena Euro deh. Nggak bisa lah. Terus Makanya dia gua kembali ngeluarin. dari Euro, balik ke IPL nggak dimainin sama sekali. Dan Katanya karena ada faktor non teknis gitu. Jadi bukan form gitu. Non teknisnya apa? Dia attitude tahu. jelek gitu. enggak. Ya, bukan. Katanya ada penyakit kesehatan bawaan lah atau apalah. Pokoknya bukan non teknis sama yang di lapangan gitu. Kita bikin langsung off the pitch. Saka punya akhlak paling baik. Lah, kok off the pitch? Lu nggak pede sama on the pitch? Canda. Rim, lu kenapa Rim. sama kayak Papai? Hasut. Ya, Kalau enggak. ini orang hasut. Gue hasut sih enggak, cuman play Palmer no brainer menurut gue di sekarang. Kalau ini dan tapi di babak kedua Palmer lagi capek, gue butuh orang yang sekiranya butuh X factor. Oke. Bisa nge-shoot. Memang Pak Saka nggak punya X factor. Saka X factornya ketebak. Oke. Iya, monoton berarti. monoton. Itu aja. Iya, itu aja. Dimana kalau misalnya Foden kita nggak tahu kita dapat versi Foden apa. Iya betul. Menurut gue jauh lebih asyik. Goceknya jauh lebih asyik menurut gue. Dan bisa masuk ke tim play juga dia. Iya. Bisa tak buat skema asyik. Iya. Dan dia menurut gue long shootnya jangan dilupakan. Oke. Foden dan jangan lupa ini adalah pemain Premier League terbaik season lalu. Oke. Menurut gue ya bucam respect dikit lah sama pemain terbaik. Dia menangin piala itu sebelum game week 36. Ya kan? 36 kan? Terakhir ya. Sebelum 38 kan sih? Terakhir 38. Hah? Terakhir 38. Terakhir 38 kan? Iya. Dia main sebelum 38. Dia menang itu di 37, di 38 dibuktiin dengan brace. Iya, ditambahin lagi. Dengan gol-gol yang sangat keren gitu. Ya, menurut gue Nah, lu sekarang gini, Basya. Lu setuju nggak? Ini 2 orang punya satu kesamaan. Di mana menurut mereka Papai monoton, Saka, Karim, Saka nggak punya X factor.
Sangat tidak setuju kalau dibilang Kenapa? Saka nggak punya X factor. Kalau kita ngomongin Bukan nggak aesthetic, punya, tapi itu aja. kalau Itu bukan X Factor kalau dong. kita ngomong aesthetic, X Factor Iya sih, ini udah Bener, iya. Nggak X Factor tapi udah nggak jadi X Factor lagi gitu. Udah kebiasaan. X Factor ini selalu punya surprise element. Iya. Ya, tadi Mengagetkan. awalnya surprise tuh sama lama kok itu lagi jadi hilang lah. Lama-lama tabiat. kalau ngomongin Lu setuju nggak? aesthetic, maksudnya lu kalau nonton bola enak dilihat paling enak dilihat siapa? Kalau faktornya itu gue pertama Palmer, kedua Foden, ketiga Saka. Kalau ngomongin aesthetic ya. Tapi menurut gue itu kan faktor yang subjektif, faktor yang misalnya lu nonton bola nggak cuma lihat estetik juga dong. Lu Iya, harus betul. lihat apa performance tuh di lapangan. Sebenarnya dari awal gue akan state ini, ya. Dia ini nggak disukain karena ini. Sama kayak Gundo. Apa? Suka teriak-teriak di mic. Iya. Oke, maaf. Pas Jadi dia bukan karena ngegas. argumennya. Oke. Argumennya bagus padahal. Sebenarnya menurut gua itu baik lagi ya. Palmer nomor 10, Foden nomor 10, Saka tuh winger. Jadi menurut gua ini perbandingan yang tahu dipaksakan. Mungkin kalau taruh Odegaard, gua bisa ngedebatin. Ini karena di posisinya beda. Jadi menurut gua agak membandingannya juga maksa gitu. Palmer bandingin sama Foden sama Odegaard. Saka levelnya bedanya apa posisinya beda gitu loh. Tapi karena sebagai playmaker. iya, tapi kalau ngomongin posisinya kan Saka right wing, Palmer sama Foden cenderung di nomor 10 gitu loh. Foden level. Walaupun keduanya pernah dimainkan jadi winger. Lu nggak ngerespon pertanyaan gue. Iya, makanya sekarang gue jawab. Pertama, Gue disclaimer apakah dulu. lu setuju monoton Gue disclaimer dan dulu. nggak ada X Factor? Kalau monoton ya memang karena kita tahu kalau Saka main tuh selalu di double cover 2 orang. Jadi otomatis untuk lu ngeliuk-ngeliuk agak lebih sulit. Tapi kalau ngomongin monoton juga ya cenderung monoton mungkin iya, tapi selalu works kok. Ya memang nggak bilang nggak work. Works gitu loh. Jadi kalau misalkan dia berguna dia useful, dia bisa dipakai dan selalu ngasih impact ke Arsenal. Jadi ya menurut gua monoton gak monotonnya nggak jadi masalah karena nggak semua pemain punya karakteristik yang sama gitu loh. Gua harus setuju sama Basya ya. Menurut gua ada satu hal dalam sepak bola yang menjadi berlian dari Iya. semua atribut, yaitu konsistensi. Iya. Nah dari 3 pemain ini yang punya Saka gitu. Dan gue sebagai pelatih pasti gue pengen pemain kayak Saka menurut gue. Jadi menurut gue Foden di sisi lain, Foden tuh gue nggak tahu ini dari Fodennya apa karena journey-nya dia, perjalanan dia berkarir tuh sama Pep terlalu banyak di pindah-pindah peran, pindah-pindah posisi gitu loh. Yang akhirnya dia nggak punya konsistensi itu gitu. Jadi kalau gue sih masih Saka ya. Enggak lah. Sorry Kalau sih. gue kenapa Foden play kan Palmer. Mm-mm. Palmer udah kita tahu udah punya konsistensi juga, Mm-mm. iya kan? Mm-mm. Ketika Palmer udah buntu, terus lo masukin satu pemain yang bergerak seperti ini, konsistensi dengan cara yang sama. Ya mungkin dia efektif, efisien gitu, satu gerakan dua gerakan. Tapi ketika buntu dengan Palmer yang sudah se-random itu lo buntu, terus masukin pemain yang gerakannya take on-nya sama dari gitu-gitu aja. Lo butuh Arjen Robben pemain yang wannabe. punya pergerakan lebih bebas, lebih random, punya X factor yang lebih banyak. Mm-mm. Kayak Iya. gitu kan, makanya gue Ya kalau NDN yang ngegolin kan Long atau shot assist mungkin di momen-momen genting. Betul. makanya. Iya kan? Betul. Kalau Saka anggap Palmer yang udah serandom itu ditahan buntu, terus lo masukin Palmer ya, lo masukin Saka yang anggap cut inside atau take on aja. Nggak ada pergerakan, nggak ada long shoot, nggak ada apa. Ya menurut gue mendingan gue jual aja ganti Foden. Mm-mm. Nah, Lebih kalau lebih menarik di bench ada Foden daripada Saka gitu. Setuju. Enggak, Lebih Kit. lebih jauh lebih bisa eksplosif Iya. kalau misalnya ada Foden dibanding ada Saka menurut gua. Kalau misalnya kita ngomong juga butuh X factor menurut gua gua lebih suka X factor Minteh juga ya by the way. lebar. Iya, X factor Minteh juga terbukti. Spurs kemarin dengan datangnya Minteh bisa obok-obok, belum tentu Iya. kalau datangnya Saka. Oh, disrespect lo sama Saka. Bukan disrespect sama Saka. Disrespect, bro. Saka one of the best right now. Winger. Mm-mm. Cuman kalau lo mau ngomongin dia dari X factor gak ada. X factor tuh apa sih sebenarnya? Coba gue tanya definisi lo X Faktor factor. X. Jadi Apa X factor tuh apa? Hah? X Jawab factor dong, tuh Rim. apa? Apa? Iya. Jawab dong. X factor X adalah Dia tadi sesuatu. ngomong X Factor nggak X dijawab. factor tuh X factor apa? adalah sesuatu yang tidak tertebak, yang tidak kita ketahui dan surprise elemen secara tidak langsung, Basya. Kemarin numpannya ke Martinelli itu kalau bukan surprise elemen apaan? Itu mau nge-shoot, Basya. Enggak, ada itu lu itu enggak. bukan surprise elemen lah. Surprise elemen lah. Enggak lah. Surprise elemen. Enggak, X Lu- Factor gimana? Playmaker harus punya passing-passing kayak gitu. Dia buat Ya playmaker makanya kemarin. kan di awal gue bilang satu lu compare 2 orang playmaker 10-10 yang satu winger. Lah, Ya jadi tapi kan perannya playmaker. iya Sama. paham gue, paham. Tapi maksud gue ketika lu Posisinya beda, ketika lu peran jadi sama. Saka role dari awal di akademi emang dibuatnya seperti itu. Ya otomatis lu nggak akan bisa mungkin nggak akan bisa seinovatif Palmer atau Foden, tapi dia playmakingnya dari sisi winger
Berarti dia hanya Top. buah kurikulum gitu. Dia bukan main bola Nggak jago. bisa. Lo kalau ngomong gitu Palmer Hah? di sekolah City sampai di first team mainnya di right winger. Winger tapi dia sangat performnya kan ketika jadi nomor 10. Iya, tapi ketika pindah ke Enggak, Chelsea sebenarnya. kan. Sebenarnya Berarti enggak. Saka Iya. harus pindah Enggak, dulu sorry baru ya. jadi. Di Palmer juga di City menit bermainnya sangat dikit tapi dia selalu perform. Betul. Iya, tapi sebagai right Community winger dong. Shield. Iya. Iya kan, Dia nggak baru jadi di nomor Chelsea 10 baru nomor sekarang 10 kan. terakhir. Iya, berarti Zaman Cucurella invert Madueke sama dia baru. Iya, tapi maksud gue dia lebih kelihatan. baru. Iya memang, Iya. maksud gue kalau omongannya dia kan tadi karena kurikulumnya Saka, makanya Saka bermain seperti itu. Ini kan kalau lu lihat Palmer kan lebih ketika di tengah dia lebih bebas. Dia bisa main ke sisi tengah yang sebelah kanan, sisi tengah yang sebelah kiri. Kadang dia juga ke winger kanan kiri. Dia tuh lebih bebas untuk gerakan tuh Palmer tuh Pertanyaannya lebih mampu bebas. nggak Saka? Hah? Mampu nggak mainin peran Lah kayak gitu? itu dia karena Peran di karena kantong, Saka dari bebas. awal dibentuknya as a pure winger. Kalau Palmer sama Foden itu dia emang bakal lebih, kalau sisi attackingnya bakal lebih versatile karena emang dia di nomor Berarti 10. di situ lo menggugurkan kualitas Saka dong. Lo enggak dong. Di mana Enggak. Foden sama Palmer di akademi juga sebagai right winger tapi dia bisa memainkan Enggak, peran tapi berbeda. enggak menurut gua walaupun Saka mungkin agak sedikit cuman di right winger tapi dia sangat konsisten di situ dan ngasih nilai value yang tinggi juga. Lu ngomongin musim ini assist, oke lu mungkin lu nggak mau ngambil set piece-nya deh. Set piece-nya sekarang Assist dari set piece. iya enggak, limanya nggak dari set piece, 5 dari Iya, open dua play. aja dari set piece. Iya cuma 2. Iya. Ya itu kan set piece kan part of. Kalau lu bukan pemain yang bagus delivery-nya lu nggak akan bisa Iya. delivery kayak Saka. Dan lu ngomong lu hilangin. Tapi itu bukan X factor. Maksudnya itu. Iya, kenapa X Factor Itu nih? train. Kenapa X Factor harus jadi yang paling nomor 1 kan nggak juga. Saka kan paling konsisten musim ini. Lu ngomongin GA ya, ada statistik nih. Saka sekarang umur 23 tahun, golnya udah 90, GA-nya 91. Sama kayak Rashford. Paham gak lo? Di atasnya dia ada Giggs, Makanya Rashford nggak ada di papan ini kan? di atasnya di atas dia ada Sterling, di atas dia ada yang lain-lain lah, gue lupa. Pokoknya Saka nomor 5. Lu ngomongin season ini top assist paling banyak, 7 top assist paling banyak. Jadi ini orang juga sangat konsisten. Lu ngomongin gradual improvement setiap musim selalu naik. Sekarang kita kerucut ya. Gue tahu, gue paham karena gue juga nge-bench Saka. Cuma gue agak aneh karena hanya lu yang nggak nge-start Palmer. Kenapa? Karena gini, menurut gua kalau kita ngomongin ceiling, Palmer punya potensi lebih tinggi daripada Saka, ada. Ngomongin ceiling, potensi ada. Tapi gua ngerasa saat ini Palmer Ya lu mesti. bias Arsenal. Kok bias enggak? Iyalah. Bias lah. Lo kalau ditarik Bias. omongan lo, Apa? ini Southgate udah make. Dan terbukti Apa? ya walaupun Saka konsisten di Euro lo ngomong kenapa nggak Palmer yang main ntar kalau buntu Saka masuk. Enggak, gue bilang dari awal enggak lu melesetin poin gue. coba. Di Euro, ngomong gitu di Euro gue bilang Palmer nomor 10, Saka di kanan. Gue selalu konsisten bilang kayak gitu. Iya, Juga itu baik. kan setelah Foden nggak perform. Enggak, baru ada dari omongan itu. awal sebelum Inggris main lu cek video itu Grombol. Gue bilang Palmer 10, Saka kanan. Karena gue ngerasa itu sangat works koordinasi Palmer di 10, Saka di kanan. Gue nggak pernah bilang Palmer di kanan. Yang udah terjadi Southgate ngelakuin itu ya. Iya. Ngelakuin yang lo pilih nih. Play Iya. Saka, bench Palmer. Dan nggak works. Nggak works. Yang ketika Iya. si bench masuk baru berubah. Baru permainan. berubah. Selalu Jadi pas Palmer mendingan- masuk. Mendingan lo Iya. masukin. Ada kan namanya role super sub. Dan menurut gue Palmer kalau jadi starting juga akan perform. Jadi menurut gue dia mainnya bisa dimainin bareng. Kenapa lo harus start sama bench? Gue setuju. Kenapa harus Enggak, sama bench? ini kan Saka ini itu nggak- beda urusan. Bisa dimainin bareng. Enggak, itu beda urusan mainin bareng. Teman di sini kita harus play sama bench. Iya. Ya gue ngerasa Palmer ini masih ada sesuatu yang harus di-prove lebih untuk lu bilang dia Palmer lebih dari Saka. Gue dari awal bilang kalau ngomongin ceiling, potensi, Palmer punya capabilities, punya potensi ngelawatin Saka in the future. Tapi Palmer butuh beberapa, menurut gua, something to prove dulu. Saka ini bakal jadi legend kayak James Milner, Welbeck. Wah, Iya, legend IPL kan? lu disrespect Kok kalau gitu. disrespect? Enggak lah, masa Lah gue Milner. punya jadi legend kok disrespect? Legend Liga lagi. Iya. Enggak lah. Dua-duanya Beda lah. Gareth Beda lah. Bale. Saka Iya. apa Palmer? Saka. Beda Oh, lah. Saka, iya, Saka. Iya kan? Iya. Masa lu samainnya sama Barry sampai umur- Welbeck? Enggak Konsisten. bisa lah. Konsisten Nggak, bener. Ryan Giggs. Iya, Ryan Giggs. Ya itu bisa kalau itu gua accept. Kenapa sih harus di atas banget? Lo Lo- harus S kelas. Lo karena gue ngerasa pemain gue ini cukup konsisten kok. Iya. Udah hampir 100 gol ini selama Cuman 5 musim main. Season ini Iya, menurut ini season ini lagi di take sama Palmer. Dengan how he play. Ya makanya gue nanya parameternya apa kan? If he play. Makanya gue tanya parameter dari awal Parameter apa? season ini. Lo dikerucut season ini. Iya. Oh season ini lebih self Foden kalau gitu. Nggak, gue tetap Lah kan lu sendiri
lu kasih Lo parameter karena bench, karena bench. Enggak. Iya. Buktinya nggak ada KDB sekarang yang paling bikin perubahan Foden. Iya. Akhirnya kelihatan di mana tadinya Enggak lah. terlalu center untuk Foden Kovacic dan Gundogan. Foden Sebentar berapa dong, kali gua nggak boleh ngomong juga, Foden berapa kali capek. starting? Gue tanya lu parameternya apa? Gue tanya. Lo iya parameternya di season ini. Kalau parameter lu season ini gue tukar Palmer nomor 1, Saka nomor 2. Parameter lu apa dulu? Season ini, kita season Ya ini. udah. Gue deh, guys sudah ya. Parameter season ini gue rubah Palmer 1, Saka 2. Tapi lu juga harus naruh Foden 3. Enggak lah. Ya lu berarti biasa sama Gue parameter butuh lu sendiri. X factor. Gak ada lah X factor. Masa X factor nggak diperluin sih, Bas? Aneh Ya, juga. ya. X factor nggak diperluin aneh juga, Bas. Ya lu ngomongin konsistensi lah. Enggak, di saat Konsistensi di bench, Saka. lo nge-bench pemain gunanya buat apa? Karena tuh pemain konsistensi makanya gue bench. Lah, Bego dong gua. Lo kalau Saka konsisten ketika masuk bakal jadi X factor. Di saat gue butuh pemain buat nembus, di saat gue Ini butuh pemain buat intinya nge-shoot, adalah di saat gue butuh pemain buat gocek. Lu biasa parameter lu sendiri. Gue tanya apa Gue parameter biasa sama lu. parameter gue. Gue Iya, barusan gua mau jelasin kenapa? parameter gue, cuman elonya nggak pernah nggak percaya Jelasin. parameter gue juga capek pas Ya, ngejelasinnya. karena Wah. lu ngomongin season ini kan. Kalau season ini gue rubah nih play Palmer, Ben Saka. Lu ngomong season ini. cenderung 50-50 juga ya. Nggak sih kalau season ini gue Maksudnya cenderung 50-50 gue. Kalau gue Saka. Enggak 50-50. Oh kalau papa gua. ini kebalikan gue semua ini. Enggak, gue Kalau- 50-50. Jujur, kalau gue pribadi Lu apa, lu sell parameternya? Foden. Karena Itu jelas Foden gue nggak tahu kenapa tapi currently gue nggak bakal main Foden. Palmer Saka 50-50. Jadi mbak gue tanya apa yang lu mau debatinnya apa? Kalau season ini gue play Saka sih, fix. Season ini pada gue tetap. Cuma kalau overall kan kita overall kan ngomongnya. Jadi Oh ini overall. juara. Ini Ya kalau overall gue Saka. Kedua Saka Palmer. Jadi ini overall. Jadi apa overall Masuk, apa masuk nih? dulu. Oh, bro. Overall kan overall nih. Overall. Tetap Iya Palmer. kalau overall gue tetap ini sih. Menurut gue Palmer one of a kind. Iya. Gue nggak mau banyak ngomongin Palmer di hidup gue. Kalau lihat konten-konten gue juga di IG, gue nggak mau ngomongin Palmer. Palmer jago banget parah. Gue percaya kalau sesuatu itu takes time. Jadi gue nunggu Palmer jadi seorang yang sangat hebat, baru gue mau ngomongin dia. Intinya Seperti gini, Palmer. intinya adalah gue close ini udah mau pindah apa masih di sini? Terakhir. 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 Closing statement gue adalah setiap ada youngster yang raising semua di compare sama Saka. Dari Mason Greenwood kita diem media better Greenwood or Saka. Nggak, playing victimnya juga berlebihan. Muncul sebenarnya. Foden playing better victim. and Saka. Terlalu Sekarang playing muncul sekarang lu lihat di media, di post juga di grup tele, Lamine Yamal better dan Saka, semua di compare sama Saka. Itu kalau Barca kan lo tahu. Semua di compare. Semua. Ya, Barca betul kan juga punya ada. agenda selalu. Tembak yang tidak kencang tidak menimbulkan Intinya adalah yang hebat. lu harus lihat. Iya. Iya. Kalau Saka- lu mau nyantai-nyantai aja Iya. main di championship. Enggak, intinya lu harus Nggak mau lihat dibanter, main di adalah- Championship. Enggak, gua mau dibanter. Cuma Jadi ya, Millwall. gua mau dibanter silakan. Intinya gua bilang adalah Saka tuh perlu direspect more sama orang-orang karena apa demand gila-gila Iya. respect? Iyalah. Enggak lah. ini pemain Ini pemain semua kita Penonton, respect. gue Iya. sebagai fans Chelsea, gue gak butuh lu respect Palmer. Iya, gua- Palmer punya gue Karena- yang mencintai Palmer, gue gak butuh pendapat karena orang. Palmer nggak di hate sebanyak Saka. Beda. Gue gak ada urusan. Maksudnya dunia lain Palmer bukan urusan Ya, gue. enggak, intinya itu adalah lu pemain baru 23 tahun udah hampir 100 gol kayaknya. Dan Palmer soon akan seperti itu juga. Soon akan seperti itu. Tapi Cuma bedanya. makanya gue bilang karena per hari ini gue playing Saka karena Nggak, ini Saka perspektif lebih kita konsisten. sebagai fans. Ini balik ke kitanya, bukan pemain, selesai pemainnya. Pemain udah clear. Gue gak gila-gila orang respect pemain gue. Ya Serius? bebas sih, perspektif bebas. Kalau gue ngerasa ketika ada pemain Saka nih, pemain yang kalem, pemain yang nggak pernah ngapa-ngapain tapi jadi Terus-terusan. diving sih. Oh, diving. Pura-pura Limping. limping. Gue limping umurnya masih muda tuh. Squad itu Iya. kayak 32, Iya, bener. 31 tahun. Enggak mungkin. Turunan Afrika suka ada sindikat kayak gitu. Iya. Oh, ini jadi 27 kuat banget, Mat. Enggak Marah. mungkin. siapa? Umur Oh iya. 23 Berarti Saka umur 27 sekarang ya. banget. Oke. Enggak, kalau orang Bukan maksud physically-nya kuat Iya, banget. ini- Enggak, lu cek tiga Saka lawan lahirnya di mana? satu, Enggak, berat. lu cek Saka lahirnya di mana? Di nggak tahu di mana, di Inggris kan? Coba kalau lahir di Afrika, kan bisa aja lahir Afrika baru pindah kan. Iya. Nah, coba Berarti- itu bisa kadang-kadang berarti- akte lahir Afrika. Iya. Iya. Ya, Udah terbukti yaudah. banyak banget yang dari Saka Southampton umurnya dari mana. sekarang 27 guys. Saka bukan youngster lagi berarti. Gua kalau ngeliat fisiknya itu enggak kayak Kuat umur banget ya. 22. Berarti kan bagus. Lah ini kan pujian Basya. Ini pujian Basya. Juga ini berat juga ini dilempar ke gue semua nih Ya, bukan. berat Makanya berat gua berat. Bukan nggak respect juga, gue respect nih tiga orang ini. Kalau ngomong respect-respectan, gue benci nih nggak ada Rashford di sini nih. Gue mau ngobrol nih kalau di Gue sini nih. ngomongin kalau gue ngomong perspektif media adalah yang digoreng itu selalu Saka selalu ini. Jadi gue ngerasa orang tuh jadi kebawa sama arus media gitu. Rashford wala kecelakaan jadi headline. Ya udah, kita lanjut ke play bench or sell yang selanjutnya. Kita masuk ke striker. Sabar belum ngapus. Gak apa-apa. Gue Oh iya, bacain nggak dulu apa-apa. aja. Oke. Kita ke striker. Ada Kai Havertz,
Nico Jackson, dan Sense Palmer. Rasmus Højlund. Basya, start Havertz, bench Jackson, sell Højlund. Karim, play Havertz, bench Højlund, sell Jackson. Disgrace. Papai, play Havertz, bench Jackson, sell Højlund. Ole, play Havertz, bench Jackson, sell Højlund. Kita punya konsensus yang sama ya, kalau Højlund ini adalah seorang scam. Ya. Højlund ini adalah Højlund adalah seorang scam. Erling Haaland dari Alibaba. Parah Ya kan? Enggak, itu bukan Alibaba itu sih. Itu Tokped itu udah. Itu Mustafa. Mustafa. Adalah Erling Haaland KW 30. Diambil cuma karena badannya mirip besarnya dan pirang Enggak sih, dan enggak dari scam. negara Skandinavia. Scam. Timnya yang scam. Hah? Di Atlanta gacor dia. Timnya Kalau scam. jago aja. Iya memang sih. Jago Kalau aja. jago aja sebetulnya. Kenapa lu masih bench? Bisa lu sell Jackson kenapa? Iya dibanding ini. Kalau misalnya instinct striker gue lebih demen dia. Nah, ini kan overall Overall ya. as a player. Yes. Apa yang Højlund lakuin? Apa yang Jackson lakuin? Gue bisa bertanya hal yang sama atau enggak? Creating chances, scoring goals. Iya, creating chances, scoring goal. When he plays, he's very good. Makanya di bench. If he plays. Main nggak Højlund? Main. Kemarin main. Itu kan, iya itu karena pelatihnya kondisi kalau yang itu. Dia kalau main one of the best. Will be one Enggak, of the best. serius, jujur. Iya ini Ayo gue dong, be honest enggak, dong. gue Jangan capek kayak juga. gitu. Masa gue harus Enggak. ngejelekin pemain gue kalau main gue bagus? Ya enggak dong. Gua naruh Jackson di bench kok. Iya itu jelas karena Havertz lagi bagus dan tadi Havertz perihal nggak lagi Saka bagus ngamuk juga. dia. Havertz nggak lagi bagus. Ada perihal Saka dia ngamuk, makanya ditaruh start nih. Siapa yang Semua, bilang? semua start. Iya. Siapa yang bilang Havertz lagi bagus? Apa? Siapa yang bilang? Gua nggak bilang Havertz lagi bagus. Enggak dibanding tiga ini kriterianya ya Havertz paling mending. Nggak ada, sama aja Havertz Jackson. Bedanya apa? Lagi bagus dua-duanya maksudnya. Nggak, bedanya Havertz sama Jackson apa? Oh, Bedanya lebih- cuma lebih klinikal. Jackson lebih muda, menit bermain sebagai profesional footballer lebih dikit. Havertz lebih senior, udah main di klub gede, udah menang UCL, itu bedanya. Tapi secara performance sama. Sama dong berarti gue bisa bilang hal yang sama ke Højlund. Højlund ini masih muda tapi, Iya, tapi kan udah Jackson ditaruh lebih bracket ke perform sini. pada Højlund. Jackson bisa lebih perform karena Højlund karena jam bermainnya lebih banyak Jackson. Itu doang. Purely itu doang. Enggak lah, musim lalu Jackson Musim lalu Højlund cedera juga sama. Musim lalu kita setuju MU sama Chelsea kan menurun. Mm. Di saat yang sama yang perform siapa ya? Jackson. Dibanding Højlund. Iya, Apa sih? memang. Apa sih? Ini ngaco juga. Højlund kalau nggak cedera main wala gol. What Kemarin if? udah 10 gol. Wah, beratnya orang. What if? Tahu. Kok what if kalau Yang main banggain emang apa? pas main gol? Itu apa? Work rate, hold up play. Udah, gitu-gitu. Enggak, gua nggak pernah bilang kayak begitu. Apa? Dia kontrol bolanya, dia dribblenya, dia nge-shootnya gol. Dia adalah salah satu striker yang menurut gua udah mulai hilang nih di Premier League tuh dia. Striker yang dibutuhin orang tuh dia. Ya bagusan dia apa Liam Delap? Dia sama Delap. Iya dia lah ngaco juga banding-bandingin sama Liam Delap. Liam Delap perform. Sekolahnya lebih bagus, sekolahnya City. Lah ini sekolahnya Atalanta. Hah? Atalanta. Enggak mungkin beli ya tante juga. Oh, beli juga. Sekolah di mana? Bagus sama Liam Delap sama Højlund. Al-Azhar. Liam Delap apa Højlund? Højlund lah. Iya enggak usah disrespect-nya segitu juga. Nah, ini parah juga. John Duran Iya. sama Højlund. Ya Højlund. Oh gila. Oh, Nah, ini Udah berat. Ini John Duran, ini enggak ya, John Duran ini pemain jago ye. Jago. Nah, Højlund pas datang langsung golin, Højlund pas di UCL golin. Dia pas Group stage 2 gol, 3 gol. That's it. 4 gol. Iya, habis itu 5 udah. gol, sorry. Udah. Habis itu udah. Udahlah Rim Jackson. Enggak, diem. Enggak. Kan gue bilang musim lalu Jackson lu bisa kalau ngomongin performance wise ya. Jackson sama Havertz Bagusan? lu bisa debat. Gua kalau begitu gua Kalau hapus Højlund nih. udah terbelakang, Oke, udah. kalau Iya, Højlund beda grade lah, grade C. Kalau season ini Havertz masih one step Yaudah. ahead Jackson. Ya udah, ajuin satu nama yang sekelas sama Havertz sama Jackson. Kita ganti. Bukan lebih bagus ya, sekelas. Apa? Sekelas. Watkins. Enggak lah, Watkins Di atas ya. Hmm. Oke. Siapa ya? Siapa? Ya, lu bingung. Højlund deh. Zirkzee nggak mungkin juga. Jackson play. Kok play Jackson? Tuker. Kenapa enggak play Havertz? Ini dua-duanya striker beneran nih. Iya. Yang ini enggak. Oh iya. benar, Yang ini benar. enggak. Bener dong. Ya lu kalau mau Profilnya beda. ya kalau mau argumen kayak Profilnya gitu, beda. Ini profilnya beda. Oh. Ini profilnya beda nyari menurut teman, gua. nyari Ini teman. profilnya beda Iya, menurut benar. gua. Lu kalau ngomong gini Enggak. Jackson juga banyak main di wing. Kalau bahasan lu Nggak main profile di Enggak, wing, main di wing di Chelsea striker. left wing sering main. Striker kan? Kapan main di Iya, kapan main di left wing?
Main left wing. Gua selalu bilang, Iya, aslinya. gua suka kalau dia jadi left wing, tapi nggak pernah di left wing. Enggak, kalau masuk role main dia sering Dia suka drift ke sering samping. ke Tapi Tapi bukan dia striker. left wing. Iya, tapi dia Sering- striker. Terus lu masukin Holland di atas Havertz. Iya. Berat lu namanya kalau Purely gitu. on kita based on striker. Ya Hoylund. Oh gitu? Apa? Lu lihat golnya sekarang berapa? 0. Wallah baru main kemarin. Ya Satu udah, game kan? itu 2 game. Baru Iya, 2 game dan gak ada availability satupun yang 90 menit. Available Gak ada itu- satupun yang 90 menit. Available tuh faktor konsiderasi. Lu nggak available mau dibandingin. Lah Best tapi ability is availability. Tapi dia musim lalu 10 gol loh Premier League. iya, dan dia mainnya cuma dikit. Segitu cedera. Cedera. Makanya. Ya, tetap aja itu kan. Ya, Apaan? tetap availability tetap itu. Iya. Dan Cuman- udah terbukti. Enggak, dia suka main di mana enggak? Dia main di ranah what if. Iya makanya. Kok di ranah what Nah, if? iya dong. Coba dia Kalau- main. iya, Enggak, kalau- gua gak dia bilang main. coba dia main. Kalau dia Gua main. gak bilang coba Kalau atau kalau. dia main. Tapi pas dia main, gua cuma salah kata doang nih. Pas dia main, he bring something on the table. Udah lalu He sekarang always bring something Apa on the yang table. diberikan ke Villa Park? Nothing. Diganti. Lagi 45 Iya menit. kan, tetap 45 menit 40 goreng-goreng. nggak ngapa-ngapain. Kenapa ETH ganti? Karena nggak bring something. Karena ETH hipster. Kalau kita ngomong seperti itu, ETH ini hipster. Oke. Iya. What Jackson bring in Nottingham Forest? Banyak Apa? kebingungan. Kan? Enggak, itu kan taktikal dan di satu match. Iya. Di luar What match itu Havertz banyak. udah bring gini nih. Lu in Southampton? ini kita udah jelas. Golin. Golin makanya. Kita udah jelas nih. Kan Yang nggak satu, jawab. yang satu starter, yang lu Starter. lewatin Zirkzee dulu. Starter. Lu Lewatin juga Zirkzee apa dulu. sih? Enggak, gue Zirkzee capek sama juga. Haaland bagusan Zirkzee. Zirkzee sejauh ini Zirkzee. Beda Musim profile. lalu juga sih. Zirkzee. Beda Udah, profile. Enggak CV sih. Beda lu profile. coba start Zirkzee. Beda profile. Beda profile. Profilnya, cuman posisinya sama sekarang. Posisinya sama. Iya, gue tetap Hoylund. aja, jangan Kita profile-profile based on Lu- how he plays. If he plays, Hoylund. Starting dulu aja di atas Zirkzee baru ngomongin Pasti, Hoylund. pasti. Enggak, Dan mereka enggak. lu salah juga. Gini nih, Mat. Ini berdua bisa starting bareng. Hoylund dan Zirkzee itu bisa startingnya bareng. Karena harusnya begitu. Kan cuman pelatihnya Ya kan belum goblok nih. kejadian. Ya udah, lu berarti argumen lu adalah yang udah kejadian sekarang lah. Yang udah kejadian sekarang di Kenapa lu gonta-ganti. main di what if Gue gak main di what if. Gue Iya. selalu bilang di saat Lu Hoylund bilang main. harusnya. Gue selalu bilang di saat Hoylund main, he bring something to the table. Apa? Di UCL golin. Di UCL di group stage siapa gol paling banyak? Apakah Arsenal? Dia top scorer group stage. Iya. Apakah Havertz? Ya udah, habis itu kemana? Apakah Haaland? Habis itu kemana? Apakah yang lain? Abis itu berarti- kemana? Gak lolos setan. berarti dengan argu- Itu juga capek. Ya, Itu juga capek. Berarti argumen lu Hoylund lebih perform daripada Haaland. Di group stage, iya. Ya lu coba berarti cuma parameter lu gue bisa aja udah selesai. Nggak, kita di group stage. Terus if he plays in the bench. Ya udah sekarang. Nah, gini. Nggak available. Gue juga capek banget. Gue mau bawa case sama lu. Gue lagi bawa lu potong. Gue mau lu potongnya. Gue capek juga. Gue gak bisa bawain Ya udah, case bring, gue. bring. Iya nggak? Bring argumen. Ada break. Mau Last ngomong- statement. last Baru kita statement. pindah ke tempat lain. Di bench, Hoylund. Last season, we were 2-0 down against Aston Villa. But we bring back Hoylund 3-2. Berapa gol deh? 2 goal from him. In the 90 plus minute, he will score. Jadi ingat Maceda ya? Iya, makanya. Iya kan? Maceda juga ada kan? Maceda sekali ya. Highlight Maceda sekali Itu mau satu. dibawa make upan nih. Lah, itu Mau satu dibawa kan? make upan nih. Mau dibawa make upan nih. Tadi yang Mau dibawa make Ini Jackson nih juga OTW nih kayak Maceda nih. Ini jangan salah nih. brace yang tadi berapa match yang lu bilang tadi? Satu. Oh sering, Brace dia sering. Munchen lagi jago-jagonya, digolin, dijebolin. Lagi hancur-hancurnya. Berarti Munchen jelek gitu sekarang kita Munchen ngomong. Duran. Tuhal Iya, apa? Iya. Pas Tuhal jelek loh. Munchen Duran juga golin. Apa? Satu, Munchen Duran juga golin. 2, Lebih bagus golin. Yaudah, kita 2. lanjut. Gol emang lu liat golnya Hoylund gimana? Golnya Hoylund gimana? Di Kasih tau box. ke gua. Di box. Wallah kagak. Emang gimana? Di dribble di bawah deng gol. Iya, Masuk Duran ke dalam lebih box first kan, time. tapi- Iya, tapi di dribble di bawah. Udah, Duran kita- Bedanya ya di box doang deh bisanya. Karena dia main aman, striker ya di box. Padahal nggak nonton, Wala nggak nonton satu Udah, match terus ngerasa nih kita- Hoylund bahlul. Kita ke Nggak babak bilang terakhir. bahlul. Wala lawan MU kemarin lawan Aston Villa, Wala dia nontonnya apa? Nontonnya malah Chelsea kan? Dia begini, enggak, gua nggak nonton Dua-duanya. MU, gua nontonnya Chelsea. Dua-duanya. Terus begini nih orang, enggak usah kayak Enggak, begitu gini, lah. dia nonton dua-duanya. Yang pertama, dia nonton dua-duanya. Satu di HP, satu di TV. Betul? Iya. Tapi wajar dia nonton yang lebih banyak nengok ke Chelsea kan lebih seru. Wajar. Iya kan Aston Villa nggak came to play. Iya. Karena Aston Villa nggak came to play kemarin. Itu doang. Kembali kali MU yang enggak come to play, kok jadi Aston Villa Yang come to seri play. senyum kan lu. Enggak, Ten Hag gua enggak. Ya udah, kita masuk ke babak play batch or sell yang terakhir. Ini babak ultimate, ini paling gila, ini akan memecah banyak pendapat di sini. Play, bench or sell last round. Yang pertama,
Aslinya yang bener juga. Kevin De Bruyne. Oh, Yang kedua Bruno Fernandes. Yang ketiga Martin Odegaard. Let's go. Ini overall ya. Menurut gua I would start KDB, bench Odegaard, sell Bruno Fernandes. Wow. Basha disgrace, start KDB disgrace. Oh, disgrace. Bench Bruno, kenapa? Sell Odegaard. Karim, play Bruno, bench KDB. KDH. Oh, KDH. Iya. Kira Lisbury Hall. Lo main KDH tadi? Iya. Oke, sell Odegaard. Iya. Lo Papai play KDB, bench Bruno, sell Odegaard. Nah itu lo KDH apa sih, bercanda? Bercanda. Asik aja. Maksud KDH better than Odegaard? Enggak begitu. Enggak bercanda. Ntar ngamuk lagi. Enggak, kenapa lu enggak masukin Odegaard? Karena gue konsisten dari awal. Gue dari gue Enggak, lu tadi. gara-gara Enggak. lu. Oh, gara Lu gue. ngancurin jiwa patriotisnya dia. Bukan, bukan. Berubah, yang nonton tahu nih Gerombol nih, kok bahasanya berubah sih? Enggak berubah. Enggak, Gara-gara lu. gua tau, gua punya satu statement dia. Gua Umur. konsisten, Hah? bukan Umur. Iya, gua Pegang omongan konsisten sama yang gua bilang awal tadi. Gua bilang menurut gua Odegaard punya ceiling lebih gede daripada Bruno. Wah berat. Sama kayak Palmer bisa jadi punya ceiling lebih besar daripada Saka. Nggak setuju. Tapi kalau ngomongin overall, kan tadi gue nanya parameter apa? Overall, sekarang faktanya KDB di atas Bruno di atas Odegaard. Sesimpel itu, gue konsisten dari awal. Bahkan mungkin gue bisa apa ya? I have to disagree with you, brother. Silakan, Menurut gue ceilingnya Bruno jauh. Dan Bruno jauh lebih bagus daripada Odegaard. Tapi Odegaard punya satu hal, yaitu konsistensi. Nah iya, sama. Iya. Bruno juga Bruno- dibilang konsisten. Bruno sering banget gue lihat nggak bisa ngerubah keadaan. Bruno sering banget terlalu fetish sama vision dia di saat teman-temannya nggak mampu tahu apa Iya. maksud dia. Dia nggak bisa integrasi dengan teman-temannya di saat Odegaard bisa. Tapi kalau ngomongin jago, menurut gue Bruno jauh lebih jago. Tapi Odegaard lebih penting sebagai main bola adalah berintegrasi dengan taktik, dengan teman-teman, dan menjadi orang yang efisien. That's why gue Jadi I bilang would bench Odegaard and sell Bruno. That's why gue bilang Odegaard punya ceiling lebih besar daripada Bruno. Enggak, Odegaard ya begitu. Enggak. Sampai umur 38 ya begitu. Enggak. Ini gue disagree Begitu. di situ. Gue disagree Begitu. di situ. Gue Odegaard sama Enggak. kayak Saka setiap tahun selalu improving. Enggak ada. Saka juga begitu. Enggak selalu improve lah. Enggak lah. Lu kalau lihat objektif Saka selalu improve. Cuman gue ngeliat as of now lu ngomongin overall, ya lu Odegaard nomor 3. sama kayak si Saka nggak punya X Factor. Iya Sama. Bruno punya X Factor. Enggak lah. Tapi Bruno nggak bisa integrasi dengan baik. Dia nggak bisa jadi penyalur bola yang bijaksana. Iya. Quote unquote bijaksana. Jadi jauh performanya bagus sama Odegaard. Gitu. Jadi sepak bola nggak tentang jago-jagoan. Menurut gua ya. Ente? Oh ini nggak bisa dikasih papan tulis. Apa? Play Bruno. Play Bruno. Iya. Nggak bisa dikasih Baca, papan tolong baca. tulis. Berat lu. Lu kalau play Bruno berat. Kenapa? Tapi masih masuk akal lah. Iya, kenapa? Berarti kenapa? Kasih tau dong. Enggak. Berarti kenapa? KDB jauh lu ngomongin Iya, apa? vision, lu ngomongin segala Vision. macam. Dia punya vision Ya juga. KDB Bruno. paling nomor 1 di atas. Iya. Di atas Bruno lah. Tapi enggak lah. Game Ini nggak bisa changer. work rate sebagus Iya, Bruno. itu satu. Availability. Iya. Bruno di atas. The itu. best- Lu lihat the orang best- di struktur bertahan udah bagus apa yang lo mau lihat? Availability. Setiap Availability. ada Bukan. setiap ada turnover, counter press dari CDM-nya udah bagus, dari back-nya udah bagus. Iya, Ngapain? Ya kan sama kayak tadi lo bilang. Apa? Nggak bisa integrasi kalau Bruno. Karena Bukan. timnya nggak support. Kalau ini kan karena timnya support. KDH. Enggak. Bruno juga Nggak kalau ada. dia bijaksana. Kira Bruno kalau dia Lisbury bijaksana, dia bisa menempatkan bagaimana seefisien mungkin. Gitu menurut Lah gua. masa Ya, harus kita dia bisa yang lihat Berapa kali ngatur? kita lihat trivela Bruno yang nonsens? Itu berapa kali umpan-umpan dia yang Iya. nyampe kaki tapi nggak bisa Berapa selesai. kali dia nge-shoot, berapa kali dia ini, berapa kali he always play Almost. Inconsistent. That's the word. inconsistent. Dia Iya. konsisten lah. Ngaco lah Nggak. kalau Bruno Setuju inconsistent. nggak lo sama gua? Enggak, Bruno konsisten. Enggak. Enggak Bruno bisa, nggak nggak bisa, bisa, Bruno nggak nggak bisa. bisa. Lo jahat kalau Di kayak antara gitu. Dia Bruno best konsisten. player in United, gue setuju. Konsisten Tapi sebagai Konsisten. best player dia. Di antara tiga ini. Iya, dia trying so hard benar. Tapi Tapi buahnya nggak konsisten. Buahnya Konsisten nggak tapi konsisten. not better than KDB. Come on. Buahnya nggak konsisten. Gua balik ke statement tadi Højlund, Jackson dan Havertz. The best apa? The best apa? Ability The best ability is is availability. di antara bertiga. Lu Lah, cek KDB kan cedera juga baru-baru. Di antara bertiga. Cek Udah game. 2 season kita ngelihat tidak ada De Bruyne. Dan di season ini kita lihat Dan Odegaard De cedera. Bruyne dari kapan? Odegaard juga musim lalu sempat cedera. De Apa? Bruyne itu Odegaard dari sempat zaman cedera. Odegaard selalu juga sempat cedera. Iya makanya. Karim. De Bruyne Tasya. itu udah ada di City dari zaman Pellegrini. Kalau 2 musim terakhir dia ngilang, ya lu bisa nggak anggap itu? Iyalah. Itu dia udah masuk Bruno nomor juga 30 udah tahun. Bruno kan masuk zaman Ole.
masuknya. Cuman main Baru bola dari berapa kapan? tahun? Main bolanya dari kapan, Mas Syah? Lu mau ngeliat yang dia yang di Sporting? Udinese. Udinese. Udinese itu Sporting. Tarik aja ke sono-sono kalau mau. Enggak lah, nggak bisa. Dan Lu Odegaard tuh punya redemption story, ditendang dari Madrid. iya. Mencoba membuktikan dirinya siapa. Kalau Bruno terlalu comfort, dari Sporting ke MU gaji gede. Dari Sporting Jadi ke kapten. MU jadi Udah. kapten. Comfort. Gak ada pemain Portugal lagi yang bagus selain Pemain Bruno. dari Serie A balik ke Liga. Dia di Udinese kan? Iya, Udinese. Balik ke Portugal, Portugal. question mark. Question mark. Redemption arc dari Itali dibuang Question sampai ke Portugal. Oh enggak, lu boleh bahas Odegaard kayak begitu, gua boleh bahas Bruno Beda kayak dong. begitu Yang dong. satu yang nampung Liga Portugal, yang satu Arsenal yang nampung. Beda lah. Yang satu yang nampung dia dari Liga Itali Dan dari dibuang Madrid, bukan dari Udinese. Sebentar. Dari Udinese dibuang. Bego dibuang nih misalnya ke Sporting. Ih, bagus lagi nih MU ambil redemption. Bisa dibilang redemption. Bisa dibilang redemption. Ya, Kok setuju enggak kalau sih? redemption-nya. Gua make apa namanya? Make cara Bukan lo. redemption lah kalau itu namanya. Apa? Jadi di Sporting kan juga kontribusi. Lu nih sebenarnya bench Odegaard nggak sih? Enggak, gue bench Bruno. Jaim sekarang. Kok Jaim? Udah ikut gua bench Odegaard. Tadi gue di awal Saka start, Lah Havertz kalau start. Saka start juga ngawur. Itu ngawur. Iya udah itu kan argumen gue kayak gitu. Sekarang begini. Argumen gue kayak gitu. Waktu itu debat waktu kita nobar tuh apa Iya. berantem. Iya. Ya karena waktu itu perdebatannya adalah ngomongin ceiling, bukan ngomongin Ya, emang sekarang. Ya kalau gue ceiling Odegaard better than Bruno. Tapi kita ngomongin Di sini lu overall. ngawur. Apakah ceilingnya better dan KDB? Kenapa harus nahan di Bruno lo? Karena menurut gue KDB masih susah dilewatin. Itu kan ceiling. Ceiling Cari ceiling kan? KDB Berarti ceilingnya enggak. Bruno di KDB, Enggak, ceilingnya kayak Odegaard KDB, di Bruno. KDB. Iya. Oh, berat. enggak KDB punya hal yang menurut gue Odegaard ini masih ada 3 steps untuk mencapai gitu menurut gue. Iya. Bahasanya satu ya. lagi. Kalau Bruno nih menurut gue lebih make sense untuk dilewatin sama Odegaard dan gue ngerasa dia akan lakuin itu di 3-4 tahun ke depan. Tapi kan lu ngomongin sekarang overall, ya gue respect sama Bruno, gue taruh di bench. Tapi kalau ngomongin ceiling, Odegaard akan ngelewatin. Simple as that. Kalau ceiling ya KDB sell. Iya kalau ceiling, iya udah kelar ceiling Ya ya. enggak lah. Tadi kan Ceiling ya, udah maksudnya kan kelar. ceiling Gua mending nggak ada ya. itu udah ini. Gue kayak gitu. Lu tetap Tetap sel Odegaard. balik-balik kita harus ke X Factor. Oke, gak, kita balik sini, sorry. Kenapa Bruno bukan KDB yang start? Karena gua kadang gini, Nggak jujur, jangan bias. jujur. Kita lihat KDB di Belgia, Iya. jago. Portugal dan Bruno jago. Jago. Nyetak gol kemarin Euro, udahlah basi. Gol juga gratis dari CR kesian deh. Iya. KDB kalau nggak ada Gratis Lukaku tuh gol. juga. CR tinggal Apa? pasang diri, bisa. KDB kalau Lukakunya cleanness di Belgia udah masuk semifinal Nah, final kayak tuh. begitu. KDB kalau Halo. ininya Haaland di Norway. Iya. apa? Ayo. Odegaard yang supply. Iya, pas Odegaard gak main akhirnya digolin. Berarti Haaland nggak jago maksud gua. Haaland pas nggak ada Odegaard malah golin. Iya kan Haaland. Enggak, lu disrespect sama KDB. Enggak lah, bukan disrespect sama KDB. Kembali lagi ke preferensi menurut gua. Preferensi gua adalah pemain yang nggak cuma bisa ngumpan itu nge-shoot. Kalau kita ngomongin KDB yang di Wolfsburg yang nge-shoot kanan kiri. Di City juga. Di City Makanya nggak sesering City itu. kan dari zaman Pellegrini Karim lu harus nilai dari tahun 2000 berapa tuh Pellegrini masuk? 2014. The best ability is availability. Dia 8 tahun tuh selalu available. Iya. The best ability is Dia availability. 8 tahun selalu available, baru 2 musim terakhir. Itu udah dipertanyakan. Ya itu di 30 tahun ke atas Emang udah kita wajar ngomongin, lah. emang kita ngobrolnya 8 season yang lalu nggak? Kita ngobrolin pas banget Kan hari ini. overall ini. Iya. Overall. Kan ini ngomongin overall. Overall player. Bruno player. Enggak berat. Bruno player yang hampir nggak pernah cedera. Iya, Hampir nggak pernah cedera. Selalu ready. Kecuali dia lagi nggak mood main, ditendang lah pemain sama dia. Merah lah. Iya. Bedanya Sejak Bruno. kapan ya kita nge-emphasis skill terus kita bandingin sama selalu ready. Oi, sejak Højlund. Enggak. Sejak Højlund. Availability siapa yang bawa itu? Gue. Ini berdua nih. Jadi nggak bisa ngobrol. Oh, Iya, dia selalu makanya. main. Oh iya dong. Gua membawa. Ya gua berarti lo membawa- mendukung narasi Saka adalah the best winger karena dia selalu main. Lo enggak. Ini Ini dong. Argumen di- dia kan selalu main. di dua itu gua nggak bawa. Nah di sini gua biarkan saya membawa dong. Boleh dong. Hmm. Gua di dua itu selalu di counter the best ability is availability. Gua cuma di The Højlund best doang. ability is availability. Gue cuma The best- Højlund doang. Ini bilang gua bawa di sini nih. Ya menurut gua dibawa di sini. Ya ini paling pas. Ya KDB ya Ini paling pas. KDB paling available lah. Ya Bruno lah. Ya kalau ngomong 2 musim terakhir iya, musim Kita kan terakhir. udah, kita nggak usah pakai availability. Nggak usah pakai availability. Ya udah ngomongin X apa? Factor. X Factor. Ayo, Ya KDB KDB lah. lah. Bruno. KDB lah. Bruno. KDB lah.
Ya gue setuju lah kalau KDB atau Bruno. Mak 50-50. Odegaard sih udah enggak. jauh, terlalu Itu jauh. terlalu jauh, gue setuju. Dari sisi skill, kalau availability udah pas. Guys, Enggak, gue sedih banget ya guys. Odegaard- Mereka tiba-tiba jadi kayak gini guys. Apalah lu di narasiin ke sana. Gua kan Tiba-tiba jadi gua orang yang sangat bijaksana. enggak, gitu. bukan Sedih bijaksana. Gue bilang Saka 1, Havertz 1. Gue ngerasa Odegaard belum nyampe sana, ya fair-fair aja dong. Tapi gue bilang kan di awal, gue konsisten, gue bilang Odegaard punya ceiling lebih gede daripada Bruno. Cuman sekarang masih Bruno. Udah itu doang. Lo nganggap Bruno udah mentok? Mentok. Gak bisa lebih dari ini? Mentok. Enggak. Oh berat juga sih. Enggak mungkin. Loh, dia udah nunjukin dia pernah perform golin berapa, 20 golan berapa assist gitu. Lebih. Lebih. Mungkin udah mentok di situ. Permainan juga udah kelihatan kayak gitu, dan menurut gua Odegaard masih ada something yang bisa dilakuin. Apa? Coba Odegaard bermain tanpa Saka. Bisa. Buktikan. Belum Bisa. terbukti sih. Belum Ya terbukti. Saka Bruno udah ketes. terbukti. Iya, Bruno Pemain udah terbukti. kalau Anda menghargai kapasitas seorang Zinedine Zidane, dia mengerti kalau dia tidak butuh Odegaard. Maksudnya? Zidane kan nggak mau pakai Odegaard kan? Iya. Iya. Di Berarti saat dia itu melihat sesuatu. konteksnya ada Casemiro, Kroos, Modric, Loh bukan. Berat. Sebagai wonderkid. Isco. Sebagai wonderkid bukan starter nggak mungkin. Ya, saat itu posisinya adalah wonderkid yang lain yang lebih bagus daripada Odegaard saat itu. Artinya dibandingkan dengan Bruno dan KDB, Ya makanya sekarang kan gue start KDB, bench Bruno sama Odegaard. Tapi kok gue ngerasa Odegaard ini belum nyampe peaknya. Dia umur juga masih berapa? Udah 3-24. Dia belum masuk ke prime-nya dia kok. Dia masih bisa ngasih sesuatu gitu loh. Yang improvement dari sekarang. Mungkin udah prime. Hah? Atau mungkin Karena udah prime. ada yang prime udah segini. ya begini. Iya, begini prime. Begini. Segini Enggak, prime. menurut gue bisa lebih. Ini yang kita lihat. Menurut gue bisa Bisa lebih. aja. Apalagi kalau misalkan Arsenal misalkan beli striker yang lebih house goal, yang lebih mumpuni, yang lebih apa? Maksud lo Havertz jelek? Enggak, Terus jangan dibawa ke sana. Kita tahu Havertz problematika nggak cukup apa problematika Arsenal adalah kita butuh striker kompetitor Havertz yang mungkin bisa jadi better daripada Havertz. Havertz udah bagus mainnya, tapi kan kita nggak muna lah, kita butuh striker gitu loh. Mungkin kalau punya striker yang Untuk house skema goal, yang berbeda, iya. taktik yang berbeda. Odegaard bisa lebih ngasih gitu loh, bisa lebih apa ya? Bisa lebih ngasih hal jadi dimensi, playmaker. dimensi yang Ya, berbeda. kalau kayak gitu Bruno juga bisa. Iya. Ketika Oh, pelatihnya iya, bisa kalau menjalankan misalnya- sistem, winger Misalnya juga strikernya bisa. bukan Højlund, strikernya misalnya Havertz, mungkin beda. Bruno udah nyampe situ. Kalau lu lihat Bruno awal yang dia main sama Cavani, yang dia main sama CR, gue ngerasa dia udah mentok di situ. Ya bisa aja Bruno seperti Modric after 30 Ya, bisa tahun jadi. Late bloom. Bisa Late jadi. bloom. Ya bisa jadi. Sampai Tapi kan- sekarang masih tapi how come my people and getting Tapi his time gua still getting gini loh. better after all this time. Kenapa gue taruh Bruno di bench? Karena Bruno nih udah nyampe peaknya, dan di peak itu sangat top player banget. Dan Odegaard tuh masih on the way ke sana. Ini kita Gitu ngapain loh. sih sebenarnya? Dia paling bijaksana loh ini. Terus kita ngapain nyerang dia? Iya, gue sama Dia sama taruh dia. Odegaard di sel. Gua sama sama dia. Sama kan? Saya juga naras. Dan gua nggak ngerubah. Gua cuman gua konsisten dari awal. Aneh. Gua konsisten dari awal. Parah. Gue bilang Saka better than Palmer and Foden, argumennya jelas. Gue Havertz jelas, sekarang juga jelas. Menurut gua orang terlalu diselimuti dengan KDB. KDB is the best. KDB is the best terlalu di otaknya. Separah itu. Memang. Gila, memang sebagus Sekarang itu. Sebagus. Memang- sebagus itu, bukan. the best saat ini. Cuman di otak mereka lupa kalau misalnya ada Bruno Fernandes nih ternyata nih Oh enggak kok. Gue appreciate Bruno kok. Unsung hero maksud lo. unsung hero. Gue appreciate Bruno. Iya. Dimana menurut gua tim bakal Kalau jauh. episode sekarang bisa ngomong di mana menurut gue berapa kali ya? Setiap ngomong, Hah? Oke. setiap ngomong kayak gak kuat gue nyali, gak kuat gue. Enggak. Gua ganti apa? Iya, di mana menurut gue? Udah, cepetan. Kenapa dia unsung hero? Masa ganti? Jadi gini. Ayo. Ekspresinya ganti. Jadi gini. Kalau kata Karim, ya, Nah. Bruno, he is one of the best in every position. He is the most versatile between the three option. He is the most versatile between the three option. Betul, gue setuju. Arguably, Dia paling versatile. Iya, benar. kalau versatile iya, versatile iya. Good argument. and you will see he is the most passionate between the other three. He is the Iya, most passionate. setuju. Passionate iya, Satu. passionate Yes. iya. Tapi Odegaard juga passionate. He is the most passionate, ha? Dia baca. Odegaard juga passionate. Enggak. Makanya dikasih kapten. Odegaard kesurupan Arteta. Dibikin bego sama Arteta. He is the most passionate. Tambahin lagi. Bruno Fernandes, you will see he will play in any other team, he will be number one. Enggak ngubah apa-apa itu. Apa? Kasihan tadi passion udah berubah tuh. Oh, dari passion udah berubah ya? Nggak, itu tulis dulu dong. Itu dia The work rate. You see any of them track back? No.
There's no other player. Odegaard bagus. The Wah, track berarti back, bagus banget. Odegaard. track backnya kalau kita bandingkan sama Bruno, Jauh Bruno. jauh Bruno. Odegaard. jauh. Bruno. Bruno tadinya abis nekel. Bruno abis nekel di samping Onana, tiba-tiba di depan lo yang golin. Bandingin better Iya. Bruno tetap. Kalau gue bukan bilang Odegaard gak bisa track back. Gue bukan bilang Odegaard jelek. Nih, Odegaard Nih. ada di meja ini aja karena dia itu defendingnya bagus. Nggak. Makanya kita ngobrol. Disclaimer. Dia nggak punya itu, gini nggak bakal kita bukan obrolin. defending, work rate. Iya, work rate kan kaitannya sama dia bekerja off the ball tanpa melihat Iya. Odegaard Mana? itu yang ngelit pressingnya Arsenal. Press ini by the way, tertinggi dia. by the way Bos Spidol enak juga ya. I- Pemakai banget. Astagfirullahaladzim. Iya. Nggak, Yang Pak, ngelit Odegaard ada di pressingnya. meja ini, ada di papan play Nah, itu hari dia. ini karena work rate-nya. Nggak fair kalau bilang Odegaard. Karena gini, Enggak bilang enggak, bukan enggak bilang Nggak dibanding ada. Bruno. Dibanding Nggak. Bruno. Itu karakter Odegaard. Dibanding Bruno Bruno, juga dibanding work rate-nya. Bruno kalau kembangin work rate. Track back. work rate Pressing pertama juga dia. Itu kan Astagfirullahaladzim. Dan Iya, kelebihannya kelebihannya dia. wasit. Itu kelebihan. Dan Makanya dia poin- dikasih ban kapten, bos. Dia tahu cara komplain. Bener, dia ngerti. Pasang muka. Dia ngerti, paham, dan dia gak pernah nyalahkan orang lain selain dia sendiri. Dia bilang, gua kesal karena ini kesalahan dari gua sendiri. Gue jelek karena gua. Gue ini karena gua. ya itu udah off the pitch dong. Leader. Itu Leader udah off the parah. pitch. Ini Spidol gue bawa balik nih. Leadership Odegaard gimana? Kurang. Odegaard Parah. lebih ke, menurut gua lebih ke bukannya vokal, lebih ke silent leader. Sayang leader tuh gimana? Maksudnya lebih yang, maksudnya- maksudnya bukan Agak yang kurang. kayak koar-koar Kayak Messi. gitu loh, bukan yang Enggak pantas jadi. Iya. Makanya enggak ada yang pakai kapten. Iya. Vice lebih cocok vice kapten. Dia kayak Frank dia. Lampard nggak cocok. enggak, jadi tapi kan kapten. tapi Harusnya dia kaptennya tapi dia Gabriel. Kaptennya Gabriel, asyik. tapi dia ngelidingnya on the Jujur. pitch-nya di Atau cara David Raya. permainan, dia ngeliding pressingnya, dia ngatur posisi, ibaratnya lu kalau mau ini kemana tuh Odegaard itu on the kaitannya pitch-nya. work rate dong. Iya, mau work rate juga. Hmm. Sama work rate juga. Iya. Jadi makanya di situ gua ngerasa, dan menurut gua understanding of tactics sih juga Odegaard better than Bruno. Enggak. Itulah. Kata Itulah. kunci. Ngaco. Mungkin selama ini Iya. ETH nggak bisa implementasi karena kapten yang nggak bisa. Iya. Udah dicoba Kapten Casemiro, udah dicoba Kapten Maguire, udah dicoba kapten yang lain, kenapa akhirnya diganti ke Bruno? Itulah kenapa. Karena dia yang paling paham taktiknya. Lihat trennya MU semenjak Bruno jadi kapten. Di manakah Bruno jadi kapten musim keberapa ETH? Musim pertama. Enggak. Musim pertama udah mulai jadi kapten. Enggak. Musim pertama udah mulai jadi kapten. Resmi kapan? Musim kedua. Oke. Apa yang terjadi musim kedua? Cedera semua. Terus Apa yang karena terjadi musim Bruno, ketiga? cedera semua Bruno nih. Oke, musim kedua karena cedera, musim ketiga? Karena nyobain taktik hipster. Enggak nih. Oke, artinya semua kehancurannya ada kaitannya sama Bruno jadi kapten. Iya dong. Oh, bukan ETH lagi, udah Bruno. Iya udah Bruno. Lo ETH-in ya berarti. Lo ETH-in ya. Berarti menurut lo ETH gak salah. Ngomong di kamera coba. ETH nih gak salah. Coba. Gue galau. Jadi dengan gitu. Ya enggak. Ya Jujur. Menurut gua yang udah fair, jelas yang lah. fair Enggak, udah statement. jelas lah. Ngaco. Lo buang Bruno ngaco. Udah ngaco. Menurut gua ngaco. Ngaco. Udahlah. Lagi gua bilang lagi, start udah pasti KDB, ini udah nggak bisa dikalahin. Itu orang-orang terlalu Tapi- ada folk KDB KDB harga segede mati. itu. Harga mati. Itu karena Even KDB-nya sendiri mengakui kok. Iya, Bruno di is- atas Odegaard. Iya. Oh, iya. dan Iya. dan Bruno di atas dia. Dia bilang begitu. Tetapi- respect KDB artinya Bruno bench. Iya lah. Iya. Tanpa KDB ngomong ya AIT sudah lah Bruno. Udah jelas Tapi lah. gua akan tetap ngasih statement Odegaard akan better dan Bruno nanti. Gak akan. Sekarang masih Bruno. Gak apa-apa, oke. kalau masa depan oke lah. Tapi Masa depan gak ada yang bisa ini Gua lah. ngerasa Emang Odegaard bahasa akan itu better. sukanya what if what? Iya, what if? Iya. Jadi gua what if. Kalau Iya, Enggak, beda dong. Ini kalau gini lo nih. kok beda, kalau case lo beda, kalau case gua Beda. ngaco. Iya. Dengerin Kalau dulu. case lo beda, kalau case gua ngaco. Karena di sininya lu naruhnya Holyunnya. Di sininya gue naruhnya Brunonya. Karena gue sekarang nganggap Bruno Sekarang di atas. kenapa what if kalau besok di ACL gimana? Ya ini kan prediksi. Gue ngomong prediksinya Odegaard nantinya akan better dan Bruno. Ke depan. Ke depan. Kalau lu tuh Lo ke belakang what if. Kalau Oh, lu what bilang- if depan belakang kalau samping lu- kanan kiri gua tabrak semua. Karim, kalau lu Iya. bilang ini, kok tadi ya lu naruh Havertz di play, tapi lu ada argumen in the future Holyun akan better dan Havertz Havertz. Havertz di play tadi mat. Nggak, tadi lu naruh Holyun di Wallah. play. Diganti gara-gara statement lo diganti. Gua ganti ke Albert Jackson. tadinya. Gua ganti ke Jackson. Wallah. Tadi lu Havertz di bawah. Wallah Iya, tadi tadinya gua wallahi Havertz. Havertz, Terus gara-gara Højlund, statement- Jackson. statement Wallahi gua tadinya dihapus. gitu. Oh, dia ngerubah pas gue lagi ngomong. Pas lo ini enggak pas lo bilang Havertz dan Jackson 50-50, gua tuker Jackson naik, Havertz gua Berarti lu Itu doang. personal dong. Apa? Lu personal sama gue. Iya begitu. Iya. Kan gue rasional. Kalau lu bilang Holyun in the future bakal better than Havertz, itu kan argumen lu karena Holyun pure number 9. Gue nggak bisa memprediksi masa depan. Gue memprediksi apa yang gue lihat.
Iya. Dari yang gue Tapi lihat kalau- menurut kalau- gue best. Nggak, ini kita balik ke Højlund nih. Enggak. Ada, gue tutup. Katanya ada poin what if. Gue bilangnya kalau sekarang Bruno, cuma kalau prediksi ke depan, gue ngerasa Odegaard bisa better. Prediksi ke depan menurut gue orang-orang bakal sadar Oke, kalau guys, gue KDB pindah ya. ternyata Gue KDB udah, play bench Bruno. Sorry ya Odegaard. Mungkin maybe next time in the future sebelum ada pemain-pemain baru. Iya. Tahun depan kita main Palmer. Bisa aja Palmer di sini. tahun depan kita main KDH. Ada ya. Oke, itu aja untuk play bench ourselves hari ini. Coba kita main-main kayak gini lagi nih yang seru, apalagi ke stop pemainnya di bawah. Ntar kita mainin kolom komen. Jangan lupa subscribe dan nyalain notification bell. Kita butuh 100.000 sebelum tahun baru 2025. Bantulah Silver Plate, oke? Dan ada apa lagi kita ya? Saweria, Telegram group, ya kan? Terus follow juga nih @ArsenalFox punya Bang Basya. Tapi nggak bahas Arsenal doang kan? Udah mulai dikit-dikit Udah nggak? mulai kata-katain MU nih. Ya. Nah mereka ini sering live nih di TikTok, Bang Basya sama Bang Karim, ya kan? Kalau Karim @KarimNasar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.